Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Failah dengan NIM 22304041. Dosen pengampu saya yaitu Pucitra Indahsari SEMM CRP. Jurusan saya yaitu Manajemen Bisnis Syariah kelas D, yaitu mata kuliah saya Manajemen Sumber Daya Insani. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian dari konsep dasar sumber daya insani. Oke, bagian saya di sini yaitu tentang fungsinya. Fungsi manajemen sumber daya insani adalah penilaian dan evaluasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu. Dengan evaluasi, perusahaan dapat memastikan tiap-tiap sumber daya insaninya melakukan dengan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Oke, selanjutnya teman-teman, yaitu ada 11 fungsi pokok dari sumber daya insani. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua yaitu pengorganisasian atau staffing, yang ketiga pengarahan atau pergerakan atau disebut juga directing atau leadership, yang keempat pengendalian atau controlling, yang kelima pengadaan, yang keenam yaitu pengembangan, yang ketujuh yaitu kompensasi, yang kedelapan yaitu pengintegrasian, yang kesembilan yaitu pemeliharaan, yang kesepuluh yaitu kedisiplinan, yang kesebelas yaitu pemberhentian. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini yaitu saya akan menyebutkan pengertian dari 11 fungsi pokok tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Oke, yang kedua yaitu pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja dengan delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dengan efektif dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang keempat yaitu pengendalian kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan perusahaan dan bekerja sama dengan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, serta kerjasama melaksanakan pekerjaan tersebut. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu yang nomor 5. Nomor 5 adalah pengadaan. Pengadaan adalah suatu proses penarikan seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk menempatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi tersebut. Oke, selanjutnya nomor 6 yaitu pengembangan. Pengembangan di sini artinya adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Oke, nomor 7 kompensasi, yaitu pemberian balas jasa, tanggung jawab, dan tidak langsung atau disebut indirect, atau juga disebut juga direct, langsung, dan yaitu uang atau barang karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan atau disebut juga gaji karyawan atau pegawai. Oke, nomor 8 pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerjasama dan serasi dan saling menguntungkan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya nomor 9 yaitu pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara
atau meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai beliau pensiun atau berhenti. Oke, selanjutnya nomor 10 yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan di sini disebut juga adalah sumber daya insani yang saling terpenting dan terkunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya tujuan yang maksimal adalah kedisiplinan yang diutamakan. Sini yaitu kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial agar pegawai tersebut bisa berkembang dan maju dalam perusahaan tersebut. Oke, nomor 11 yaitu pemberhentian. Pemberhentian ini adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan atau organisasi. Pemberhentian ini disebabkan ada beberapa, yaitu keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan lain-lainnya. Oke, baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat yang baik dan mudah-mudahan bisa mempelajari dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.